Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang anatomi tumbuhan, akar, dan daun oleh kelompok 7, dianggotakan Faryagin Ramadan dan Tri. Organologi. Organologi adalah ilmu yang mempelajari organ-organ dalam tubuh tumbuhan. Materi ini akan membahas organ batang, akar, dan daun tanaman dikotil dan akar. Akar merupakan tumbuhan yang memiliki fungsi utama yaitu menghisap air dan garam mineral dari dalam tanah. Struktur akar, morfologi, struktur luar akar, seperti lihat di gambar samping. Struktur akar, anatomi, atau struktur dalam akar. Akar dikotil dan monokotil perbedaannya sangat jelas di filem, floem, dan silem. Epidermis, atau kulit luar lapisan akar. Korteks atau kulit pertama, tersusun dari lapisan-lapisan yang bertinding tipis. Endodermis, akar yang terbentuk dari selapis sel. Fungsi akar. Fungsi akar itu untuk menyerap air mineral zat hara dari tanah, menunjang dan memperkokoh berdirinya tumbuhan, dan sebagai alat respirasi. Proses penyerapan air mineral serta pengangkutannya. Air dan mineral diserap oleh ujung akar dan rambut-rambut akar secara osmosis masuk ke dalam tubuh tumbuhan. Osmosis adalah perpindahan dari zat dari larutan yang berkonsentrasi rendah atau kurang pekat ke larutan yang berkonsentrasi tinggi atau lebih pekat melalui selaput semi-permeable. Selaput semi-permeable adalah selaput pemisah yang hanya dilalui oleh air dan zat. Akar sebagai pernafasan pada tumbuhan. Akar juga digunakan sebagai alat pernafasan yang disebut akar nafas. Akar nafas terdapat pada tumbuhan yang ada di hutan bakau yang bertumbuh tegak pada pangkal batangnya. Pada akar nafas ada banyak celah agar udara dapat masuk. Tetapi selain memiliki akar nafas, ada juga akar daun. Daun adalah salah satu organ pokok tumbuhan yang terletak pada batang, biasanya tipis, lebar, dan kaya zat klorofil. Oleh karena itu, daun biasanya berwarna. Struktur daun, morfologi, atau struktur luar. Warna hijau daun itu disebabkan oleh kandungan kloroplast di dalam sel-sel daun. Di dalam kloroplast terdapat klorofil. Secara morfologi, pada umumnya, daun memiliki bagian antara lain sehelaian daun lamina dan tangkaian daun atau periodus. Struktur daun. Anatomi daun. Epidermis daun merupakan lapisan terluar dari daun bagian atas dan bawah. Jaringan tiang atau palisade, kumpulan sel-sel terbentuk silindris tegak, tersusun rapat, dan mengandung kloroplast. Jaringan bunga karang atau spons. Jaringannya terbentuk tidak teratur dan ada ruang antar sel. Berkas pembuluh angkut terdapat dalam tulang. Fungsi daun. Terdapat fotosintesis. Fungsi utama daun adalah sebagai tempat fotosintesis, berawal dari air diserap oleh akar dan berlanjut sampai daun. Tempat transpirasi tumbuhan. Daun juga berperan penting dalam transpirasi. Transpirasi adalah peristiwa penguapan pada tumbuhan. Alat transpirasi. Melalui stomata, oksigen dari luar masuk ke dalam tumbuhan. Oksigen yang masuk digunakan tumbuhan untuk melakukan respirasi. Alat perkembangbiakan vegetatif. Contoh, pada daun tumbuhan cocor bebek dapat menghasilkan individu baru sehingga daun ini berfungsi sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.